kita sudah sampai ke faktor kesetimbangan, sudah selesai ya. Faktor kesetimbangan sudah selesai. Bentar. Kayak mana ini? Kemarin ada dipengaruhi oleh suhu, sudah dipengaruhi oleh volume tekanan, sudah konsentrasi, sudah ya kan. Sekarang kita masuk ke menghitung faktor rumus laju reaksi. Nah, ini saya sudah ada beberapa contoh ya, ada beberapa soal. Pertanyaannya simpel, tuliskan persamaan tetapan kesetimbangannya. Tetapan kesetimbangan nanti ada dua. Ada tetapan kesetimbangan untuk larutan. Jadi ada tetapan kesetimbangan untuk larutan, ada tetapan kesetimbangan untuk gas. Jadi nanti tetapan kesetimbangan kalau untuk larutan itu nanti Kc, kalau untuk gas nanti Kp. Kalau Kc nanti hubungannya dengan konsentrasi, kalau ini hubungannya dengan apa? Gas. Nanti tekanan ini. Jadi kalau gas nanti kita tentukan tekanannya. Jadi tekanan gas. Ini oke. Kembali ke yang tadi. Nah, ini tuliskan persamaan tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi berikut. Nanti ada juga korelasi atau hubungan antara Kp dan Kc. Ya. Kemarin kayaknya sudah saya berikan satu contoh deh. Saya masuk ke sini dulu. Nah, kayaknya kemarin contohnya yang ini kayak. Kalau ditanyakan Kc dari yang A, itu berarti nanti Kc-nya sama dengan konsentrasi SO3 pangkat koefisiennya dibagi dengan konsentrasi SO2 pangkat koefisien O2 pangkat koefisien. Nah, kalau yang B, ini yang A, kalau yang B bagaimana? Sama. Berarti Kc-nya itu konsentrasi dari H2 pangkat koefisiennya dikali I2 pangkat koefisien dibagi dengan HI pangkat koefisien. Ini kalau Kc. Kalau ditanyakan Kp bagaimana? Kp nanti untuk gas. Berarti ya sama. Jadi PSO2 pangkat koefisien dibagi SO3 ya. SO3 PSO2 pangkat 2 kali PO2. P itu tekanan parsial. Apa itu tekanan parsial nanti akan kita pelajari. Di sini juga sama, kalau ditanyakan Kp-nya berarti PH2 pangkat koefisien dikali PI2 pangkat koefisien per P dari HI pangkat koefisien. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Saya coba dulu. 5 menit harusnya ketemu.
5 menit saja. Temu itu harusnya. Yang nomor 7 dulu. Tuliskan tetapan kesetimbangan reaksi tersebut. Silakan dicoba 5 menit. Nanti saya tanya siapa yang harus jawab. Oke, masih 4 menit. Harusnya selesai. Nomor 7. Yang mau tanya, tanya aja. Oke, coba kita cari.
Anthony, Ya, Pak. yang A bagaimana? Jadi yang A itu kan produknya kan Fe3O4 ditambah 4H2. Bentar Itu berarti dulu. Saya, iya ya. udah yang A. Gimana? Jadi kan di situ ada Fe, Mm-mm. yang sebelah Nih. kiri ada Fe, E3Fe, yang sebelah kanan ada Fe3O4. Karena wujudnya solid, jadi nggak dimasukin, Pak. Jadi gimana rumus Hasil KC-nya? jadinya produk pangkat koefisien per Ya, apa? Langsung reaktan. aja Oh, untuk langsung poin. aja. Mm. H2 pangkat Mm. 4 Mm. per H2O pangkat 4. Menurut saya gitu, Pak. Oke. Coba satu lagi di nomor yang sama. N Samuel. Nomor masih A juga. Gimana menurutmu? Samuel, Belum, Pak. Masih nyari gitu masih. Ya, masih mencari. Bingung atau gimana? sedikit. Ya tanya. Bingungnya gimana? Hmm? Claudia, Lorenza. Claudia. Ya, Pak. Nah, yang A gimana menurutmu? Gimana, Claudia? Bingung, Pak. Bingungnya? Bingung nggak apa-apa, tapi harus tahu bingungnya di mana biar bisa dijelaskan. Bingungnya di mana, Claudia? Hmm? Waduh, hilang. Aiku, Ya, Pak. gimana? Yang A gimana? Saya juga masih agak-agak bingung. Bingungnya? Ya, otaknya masih belum bisa nyerna gitu. Jadi kan produk pangkat koefisien masing-masing dibagi reaktan atau kanan dibagi kiri ya. Kemarin sudah saya jelaskan. Ini sudah betul. Kalian harus cermat lihat fasenya. Ini apa? Solid. Ini solid. Artinya ini tidak diperhitungkan. Karena yang diperhitungkan kemarin kalau fasenya aqueous atau gas. Aqueous atau gas. Jadi larutan atau gas. Ini yang diperhitungkan. Nah, berhubung di sini adalah solid, ini solid, makanya tidak diperhitungkan. Maka akhirnya untuk menentukan atau menghitung tetapannya itu hanya H2 pangkat koefisien dan H2O pangkat koefisien. Gimana? Paham nggak tadi si Aiko? Paham nggak Aiko? Oke, Pak. Claudia? Ya, Pak. Paham belum? Ya, lumayan. Lumayan. Oke, sekarang Claudia dan Aiko yang B itu coba kerjakan. Samuel gimana? Paham belum? Samuel? Ya, Pak. Lagi nyari, Pak. Nah, Masih nyari materi di internet juga. udah ngapain main nyari di internet? Oh, bisa saya jelaskan kok. Nggak ngerti tinggal nanya. Nah, kalau saya lagi nggak pertemuan ya baru cari di internet. Saya sih senang-senang aja kalau kalian nyari pada sumber yang lain.
Gimana, udah ketemu Samuel? Udah ketemu belum Samuel? Yang 7B, Pak. Ya. Apa jawabannya? Ketemu belum? Kok suyo? Aiko ketemu. Coba siapa duluan? Samuel, Claudia, Aiko. Jangan-jangan masih bingung lagi. Aiko udah? Dihitung, Pak. Masih dihitung. Sulitnya di mana sih? Claudia? Belum, Pak. Belum juga. Masalahnya di mana coba? Masalahnya di mana, Claudia? Oke, Claudia. Claudia, perhatikan di Claudia, lalu tadi Samuel, Aiko, dan yang lainnya. Na2CO3, fasenya apa di sini, Claudia? Fasenya apa? Itu yang S. S itu apa? S itu kan solid, solid atau padat. Ini berpengaruh nggak berarti ini, Claudia? Enggak. Enggak. Ini Yang berpengaruh nggak ini? enggak. Ini fasenya apa? Yang B. Hah? Fasenya apa di sini? S. Kamu bisa baca ini? E. Fasenya apa? Gas. Gas. Berpengaruh nggak? Hmm? Berpengaruh nggak? Pengaruh. Pengaruh, oke. Karena yang tidak berpengaruh itu kan, yang berpengaruh hanya aqueous dan gas ya, itu yang digunakan untuk perhitungan. Oke, berikutnya. Ini digunakan nggak ini? Claudia. Digunakan nggak nih? Ini fasenya apa? Fasenya apa? Claudia. Ya, Pak. Ini digunakan nggak ini? Gunakan. Gunakan. Fasenya apa di sini? Gas. Gas. Oke. Terus ini dipakai nggak ini?
Enggak. Tidak. Kenapa? Itu solid. Oke. Terus ini. Berarti ini tidak tuh. Ini. Lunak. Oke. Berarti untuk yang B hasilnya apa? Kan kiri bagi kanan. Yang sebelah kiri apa? Sorry, kanan bagi kiri. Yang sebelah kanan apa? Hmm? Yang sebelah kanan apa? Claudia C. hilang kemana? Oke, berarti di sini apa? Coba CO2 CO2 per SO2 akar O2. per O2 SO2 akar akar O2. kok akar. O2 pangkat setengah, Pak. Oh, mau begitu. Oke, O2 pangkat setengah aja. Nah, nanti kalau pakai akar bingung, teman. Oke, ini. Aiko, yang C bagaimana? Aiko, Ya. yang C bagaimana? Berarti yang tadi itu nggak berpengaruh karena dia Ya. solid. Ini enggak, berarti Ini gimana? FE per AG. FE pangkat berapa? Pangkat Pangkat 1 per satu. per apa? AG pangkat 1. Oke, plus pangkat 1 dikali di sini FE 12. Oke, yang D. Ervin. Ya Pak, Yang D bagaimana? jadi kan yang solid kan nggak dipakai, yang AG2 CL4S itu. Hmm. Tapi karena dia di kiri, berarti kan di bawah. Hmm. Jadinya 2AG plus, ya 2AG plus sama CLO4 pangkat 2 min, terus yang pernya itu 1. Ya, oke. Seperti ini. Ada pertanyaan? Sebelum ke nomor 8. Silakan dipahami dulu. Yang masih ragu-ragu, bingung, silakan tanya dulu. Aku kirim doa pembagian warisan caranya mengerti kewacana saya itu ya Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nomor 8. Nomor 8 itu menentukan KP. Tadi contohnya udah tak kasih. Sama persis.
Nomor 8A. Siapa udah ketemu? Elizabeth Theodora. Jawabannya itu KP sama dengan PH2 pangkat 4 per PH2O pangkat 4. Bentar, saya tulis. Kamu ngomongnya cepet banget. Cek, kalian nih. Nomor 8. Bukan. KP sama dengan KP sama dengan PH2 pangkat 4 per PH2O pangkat 4. PH2O pangkat 4. Kenapa ini nggak dipakai? Kelas solid. Solid. Oke, ini. Kenapa nggak dipakai? Pet. Karena solid, Pak. Solid juga. Oke. Semoga semakin paham. Yang terakhir. 8B. Wilson. Son. Sabar ya Pak, saya baru yang 8A baru selesai. Ya udah, tak tunggu. Ya sabar menanti. Sambil ngopi dulu. Ini sertifikatnya Pak Bobo. Udah temu belum? Ya mungkin siang. Itu benar-benar. Udah temu belum, Wilson? Son? Udah Pak. Nah. Piye? PCO2 pangkat 1 PCO2 pangkat 1. C yang B. Berarti KP sama dengan PCO2 pangkat 1. Oke. Dibagi. per SO2 pangkat 1 dikali O2 pangkat setengah. O2 pangkat setengah. Ini P ya. Oke, kayaknya sudah ngerti. Ada pertanyaan enggak? Oke, silakan kalau mau dipoto dulu sebentar. Atau di screenshot. Saya akan lanjut perhitungan sekarang. Dari Felicia PCO2 pangkat setengah. Ya, betul, Felis. Ya, kok nggak pindah?
Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan. Kita masuk ke perhitungan ya. Perhitungan untuk C-nya. Oke. Saya ambil contoh yang nomor 4. Yang nomor 4. Ketahui suatu kesetimbangan 2A plus B ya. Lalu di situ kesetimbangan ya. Ini yang kita bahas. Jadi kalian harus tentukan dulu atau mencermati kalimatnya, kira-kira data yang ada di situ itu pada kondisi di mana. Apakah sudah setimbang atau belum? Jadi yang namanya reaksi kesetimbangan ada yang namanya kondisi awal atau mula-mula. Ada kondisi saat bereaksi, ada kondisi setimbang. Jadi untuk data-data di sini kita harus tahu persis ini di mana. Apakah di mula-mula, di reaksi atau di setimbang. Nah, di sini kan udah jelas semua tuh sebenarnya. Kalimat-kalimatnya itu kalau kita perhatikan dengan baik, itu sebenarnya sangat jelas. Ini jelas pada kondisi awal. Nah, pada kondisi awal di dalam bencana. Lalu jika dalam kesetimbangan. Nah, ini kan jelas ini. Nah, saya pakai warna lain biar gampang. Nah, ini. Nah, dalam kesetimbangan. Nah, ini kata kuncinya ini. Kata kunci apa? Kata kunci untuk memasukkan di sini. Sehingga nanti kita tahu dengan pasti. Pada kondisi awal di dalam bencana 1 liter terdapat 2 mol A dan 2 mol B. Artinya ini di sini. Nah, ini. Lalu di sini jika dalam kesetimbangan. Berarti di mana? Ada awal atau mula-mula, ada saat bereaksi, ada setimbang. Berarti 0,5 di mana? Di sini. Itu 0,5 di situ. Karena dalam kesetimbangan. Nah, artinya apa? Artinya dari data ini kalian harus melengkapi dulu. Apa yang harus dilengkapi? Ya berarti data-data yang lain. Nah, berarti mulainya dari sini. Yang sebelah kiri kan ditambah, sebelah kanan dikurangi kan gitu. Sorry kebalik, ini dikurangi. Sebelah kiri itu dikurangi. Sebelah kanan bertambah. Saya hapus dulu. Nah, jadi di sini nih dikurangi, di
di sini bertambah. Artinya apa? Tadi di sini kan 2 kurangi berapa supaya 0,5. 2 kurangi berapa supaya 0,5. Berarti di sini adalah 1,5 mol. Karena 2 kurangi 1,5 adalah 0,5. Bagaimana di sini? Nah, berarti di sini adalah 0,75 mol. Lalu di sini bagaimana? 0,75 mol. Di sini berarti 2 kurangi 0,75. Jadi 1,25 mol. Di sini 0,75. Oke, untuk mengisikan ini dulu mungkin ada pertanyaan. Ini bertahap dulu. Pak, tadi yang 0,75 mol dapat dari mana? Waktu kalian kelas 10 pernah mempelajari tentang stoikiometri toh? Ya kan? Kan mol yang dicari? Mol yang dicari? Mol yang dicari sama dengan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui. Ini selalu dipakai. Selalu dipakai. Maka kalau misalkan ada reaksi N2 plus H2 menjadi NH3, setelah disetarakan ini 2, ini 3, ini 2. Maka kalau di sini misalkan 4 mol, berarti di sini berapa? Berarti di sini 3/2 kali 4. Kenapa seperti itu? Jadi nanti koefisien H2 per koefisien N2 kali mol N2. Karena N2 yang diketahui. Nah, kalian di sini bagaimana? Di sini berarti kan 2/2 kali 4. Oke, ini basic di sini. Nah, sekarang kita kembali ke yang tadi. Kembali ke yang tadi. Sebentar, kok nggak kelihatan. Ini yang satu itu saya share apa enggak sih? Kelihatan, Pak. Yang whiteboard kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke, sekarang kembali ke yang tadi. Maka kalau pertanyaan yang ini 0,75 dari mana? Berarti nanti kan N-nya B itu kan berarti koefisien B per koefisien dari A, karena A yang diketahui kali mol dari A, ya kan? Berarti nanti 1/2 kali 1,5, 0,75. Asalnya dari situ. Oke, bisa dipahami? Yang tanya tadi siapa? Bisa, Pak. Makasih. Oke, ada lagi pertanyaan.
Ya. Jelek atau enggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, di sini yang digunakan adalah yang sudah setimbang. Kenapa? Ya karena namanya juga kesetimbangan. Jadi yang dipakai itu yang data yang di sini. Nih. Ini yang digunakan. Nah, ini harus kalian rubah dulu ke dalam, ini kan masih mol. Kita rubah ke dalam konsentrasi. Dalam M. Nah, M bagaimana? M sama dengan mol per V. Volumenya kan ada di 1 liter. Di soal. Maka di sini nanti M-nya 0,5 mol per 1 liter. 1,25 mol per 1 liter. Di sini 0,75 mol per 1 liter. Nah, kebetulan sama semua, ketemu 0,5 M, 1,25 M, 0,75 M. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjut ke berikutnya. Pak, 1,25 mol itu hasil dari sebentar, 1,25 mol. Saya share kembali. Bentar. Oke, saya share kembali ya. Nih. Tadi pertanyaannya 1,25 mol ini. Ini yang di chat tadi siapa ini? Yang nanya di chat itu tadi siapa ya? Felicia ya? Ya, Felis. Bapak bukan saya, Pak. Tadi yang sebelumnya juga bukan saya. Saya dari Sebentar. tadi nggak ngechat Bapak. Oh, hanya FS saya kira. Oh, Febrindo, sorry, Febrindo. Oh ya, Febrindo. Iya, Pak. Masukmu yang 1,25 yang ini. Iya, Pak. Udah saya jelaskan tuh. Udah ngerti belum sekarang? Udah, Pak. Udah ya. Nah, oke, kembali ke sini. Nah, ini kopian dari tadi. Nah, di sini kan sudah ketemu nih. Ini 0,5, 1,25, 0,75. Maka nanti kalau ditanyakan KC-nya, berarti KC-nya kan konsentrasi dari A2B pangkat 1 per konsentrasi
A pangkat 2, B pangkat 1. Nah, tinggal dimasukkan saja. Ini kan udah ada datanya. Jadi yang diambil yang saat setimbang. Jadi 0,75 per 0,5 pangkat 2 kali 1,25 pangkat 1. Nah, tinggal dihitung ketemu. Tinggal dihitung ketemu. Itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kalau sudah dikalikan apa namanya simpan, kalian abadikan. Dari saya sudah cukup. Dari saya sudah cukup. Masih ada waktu 4 menit. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Udah. Itu kesetimbangan ya. Nah, nanti belum kita masuk ke pergeserannya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, dari saya cukup. Bu Esther, mana Bu Esther? Recording stopped.